Selamat siang, perkenalkan nama saya Alpriasta Oktavian Isra Saputra. Saya dari PPL, Pusat Ponsel dan Laptop Palangkaraya. Agenda saya pada siang hari ini, saya pengen berbagi tips menjadi pemimpin yang sukses. Nah, yang dimana pemimpin yang sukses tentunya memiliki kunci tersendiri seperti penjelasan yang saya akan jelaskan berikut ini. Yang pertama, kemampuan mengatur diri sendiri. Nah, sulit untuk mengelola orang lain secara efektif jika tidak dapat mengatur diri sendiri dulu nih. Nah, self manage atau kemampuan dalam mengatur diri sendiri. Artinya dapat memprioritaskan tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, bertindak secara strategis. Nah, di mana pemimpin masa kini perlu memiliki pemikiran yang jauh ke depan, terbuka dengan berbagai pengetahuan dan saran yang ada. Pemimpin harus selalu siap untuk menyesuaikan strategi mereka dengan peluang yang muncul. Pemimpin juga harus selalu siap mengatasi tantangan yang tak terduga di masa mendatang. Yang ketiga, komunikator yang efektif, yang dimana pemimpin tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka ialah komunikator yang efektif dan memiliki kemampuan dalam memberi penjelasan secara jelas dan singkat kepada orang lain tentang segala sesuatu, mulai dari tujuan perusahaan hingga tugas-tugas tertentu yang mendetail. Kemudian yang keempat, memiliki sikap yang bertanggung jawab. Pemimpin yang sukses ialah mereka yang tidak sok berkuasa atas jabatan yang ia miliki. Mereka merupakan orang-orang yang bertanggung jawab, bahkan atas kesalahan mereka sendiri. Tentu mereka tidak akan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Seperti itu nih, teman-teman. 5. Merancang tujuan dengan jelas dan tekun dalam mengejar impian. Menetapkan tujuan adalah kunci keberhasilan pribadi, tim, dan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu membutuhkan waktu nih. Jika menyerah begitu saja, demikian juga orang yang ada di sekitar kita. Pemimpin yang sukses harus rela terus berjalan dan berjuang saat orang lain tergoda untuk menyerah. Jadi kita selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan-dorongan agar tim rekan kerja kita bisa lebih semangat lagi untuk bekerja. Gitu nih, teman-teman. Terus yang keenam, memiliki visi masa depan jangka panjang. Nah, pemimpin yang sukses adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan perusahaan mereka dan membuat tujuan real yang mampu diimplementasikan. Berlatihlah untuk beradaptasi dan memiliki sense, menerapkan strategi baru dan membiarkan model bisnis berkembang seiring berjalannya waktu. Itu nih. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah yang terjadi. Pemimpin harus menjadi pemecah masalah yang bisa membuat keputusan dalam situasi yang dinamis. Belajar memimpin dalam lingkungan yang kompleks adalah keterampilan vital bagi pemimpin manapun nih, teman-teman. Yang kedelapan, pengembangan kreativitas dan inovasi. Yang dimana pemimpin perlu memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan mencoba ide baru. Mereka harus bisa mengembangkan kreativitas hingga menularkan suatu inovasi. Dengan begitu, perusahaan yang dipimpinnya akan tiba pada satu kondisi baru dan memiliki perubahan-perubahan yang mengarah kepada kemajuan. Yang kesembilan, pengembangan kerja sama dalam tim. Kepemimpinan yang baik dapat dinilai ketika orang-orang di sekitar terprovokasi secara positif untuk melakukan tujuan yang sudah disepakati bersama. Pengembangan kerja dalam tim sangatlah penting, mengingat karakter serta kemampuan orang yang dipimpin sangat beragam atau berbeda-beda. SDM berbeda-beda juga untuk pola pemikiran mereka. Seperti itu. Setelah itu, nomor 10, menciptakan hubungan yang tak terputus. Nah,
Dalam kepemimpinan yang efektif tidak ada unsur pemaksaan karena pemimpin yang benar akan memancarkan inspirasi kepada orang-orang yang mengikuti dan menganggapnya sebagai pemimpin. Para karyawan yang merasa dihargai dan merasa membawa perubahan positif bagi perusahaan akan merasa bangga dan akan bekerja lebih keras untuk kesuksesan dan kemajuan perusahaan yang dimana tempat mereka bekerja tadi. Itu. Selanjutnya poin ke-11 dan poin yang terakhir, mengembangkan kecerdasan di berbagai bidang. Memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan akan mendorong keinginan untuk terus belajar dan bertumbuh. Jadilah pemimpin yang selalu ingin tahu bagaimana mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis, menerima ketidakpastian, memiliki kecerdasan sosial dan emosional, serta selalu memiliki keinginan dan tekad untuk terus maju dan berkembang. Saya Alfri, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya transfer untuk tips-tips menjadi kepemimpinan yang sukses. Selamat siang, terima kasih dan bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.